Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 100.100 episode, teori konspirasi atau kenyataan konspirasi? Selamat datang kembali ke acara WhatsApp Prof. Dan kali ini merupakan suatu episode sangat istimewa. Ini merupakan episode ke-100 dari WhatsApp Prof. Martin, mungkin kita harus memberi judul ulang, 100 episode dari teori konspirasi. Saya pikir sepertinya itu bisa menjadi judul yang cocok. Ya, tetapi masalahnya, bagaimana jika ini benar? Ya, itulah sebabnya kita telah memutuskan melakukan peninjauan kembali, apa yang telah terjadi selama 100 episode ini. Dan saya pikir para pemirsa akan menikmatinya. Dan kembali menikmatinya. Dan mari kita lihat, apakah ini memang demikian? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang pada hari ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Untuk semua mukjizat yang Engkau telah bawakan kepada pelayanan ini, selama 100 episode yang sudah lewat. Terima kasih telah memberkati kami, dengan membawakan program ini kepada dunia. Dan kami memohon, kiranya Engkau memberkati diskusi ini hari ini. Berkati seluruh pemirsa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, saya pikir sudah semestinya, Anda bercerita kepada para pemirsa. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bukan mengenai isi 100 episode. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagai contoh. Menyediakan informasi, bagaimana mendownload dan membagikannya kepada orang-orang, dan seterusnya. Mungkin Anda bisa memberikan informasinya. Ya, ketika saya melihat kembali sejumlah episode awal program kita, saya menyadari. Materinya masih relevan hari ini, sama ketika kita dulu membuatnya. Jadi kita memiliki server download, yang pastinya semua orang telah mengetahuinya. Dan sekarang kami dalam proses meningkatkan server download. Harap Anda bersabar, memang sekarang terjadi kepadatan. Di mana kadang-kadang kecepatan mendownload terhambat. Tetapi harap bersabar, ini akan menjadi lebih baik. Dan memang kita telah berhasil memasang server lainnya. Dengan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Dan kami berharap, itu akan menyelesaikan masalah. Ya, seperti Anda pernah mengatakan, ini adalah alat penginjilan. Kami menghendaki orang-orang menyebarkan pekabaran ini secepat dan seluas mungkin. Dan saya pikir, kita tahu bahwa waktu sedang hampir habis. Ya, jelas sekali. Karena itu saya pikir, kita mesti menyediakan segala bentuk yang mungkin. Martin, kita memiliki segala macam rencana untuk mengeluarkan data. Dalam bentuk fisik, bagi orang-orang, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa memakai gelombang udara, benar. Dan kita akan melakukan hal itu, pada dasarnya memakai landasan yang sama. Tidak ada nabi, hanya kabarkan saja kepada orang-orang. Jadi apakah berbentuk DVD, atau flash disk, apapun bisa saja. Jadi informasinya dapat disebarkan dari orang ke orang. Bahkan jika gelombang data diputus, di masa yang akan datang. Kami juga memiliki saluran Telegram yang baru. Sebagai contoh ada dalam bahasa Afrikaans, dan bahasa Inggris, pada masa sekarang. Bahasa-bahasa lainnya akan menyusul. Dan bagaimana saluran ini bekerja adalah sama seperti server, kami menyediakan semua video kami di sana.
Dan Anda bisa membagikan link tautannya kepada orang lain, dan mereka bisa bergabung dan menonton semua video itu. Video-video itu cukup singkat, jadi tidak akan menghabiskan banyak data. Jadi, itu merupakan prakarsa baru. Dan saya akan juga mencantumkan linknya dalam kotak deskripsi. Bagus sekali, jadi kita memiliki rencana masa depan. Tentu saja, dan kami ingin dan tentunya adanya pengucapan terima kasih istimewa kepada para pemirsa. Kami telah mencapai 100.000 orang subscriber. Wah, itu sangat bagus. Jadi, terima kasih banyak untuk semua dukungan. Dan yang terus memperkuat kami. Ya. Karena misi kami, hanyalah memberitakan pekabaran ini keluar. Sehingga sebanyak mungkin orang bisa mengambil keputusan tepat. Ya. Dan seperti yang engkau katakan di awal, waktunya sudah sangat singkat. Benar, kiranya Allah yang mengambil dan memperbanyaknya. Seperti daun-daun di musim gugur, atau seperti roti dan ikan. Tepat sekali. Baiklah, kita langsung membahasnya, Martin. 100 episode, kemana ini akan menuju? Kita pernah membahas mengenai rumah keluarga Abraham, di masa lalu. Di mana dunia, secara lambat laun bergerak ke arah, penggabungan agama-agama besar di dunia. Dan hal yang menarik ialah Martin, banyak topik yang sudah kita bahas di masa lalu. Dalam episode ini, pada dasarnya bersifat meramal, bahwa hal ini dan itu akan menjadi skenario yang mungkin terjadi. Jadi, dalam episode ini, kita akan kilas balik. Kita akan kembali ke beberapa episode, dan memutar ulang apa yang pernah kami katakan. Dalam masa 1 tahun, atau bahkan lebih dari 1 tahun lalu. Video ini ditayangkan tanggal 12 Maret tahun 2020. Dan kita bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa berjalan, sesuai garis nubuatan ini. Dan itu merupakan salah satu kriteria dalam mengamati. Apakah yang dikatakan, merupakan suatu realita, atau hanya sekedar hayalan, atau memang sedang terjadi? Ya, saya ingin mendorong para pemirsa untuk merenungkan dan kembali kepada tanggal ini. Dan menyadari apa yang terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2020. Kita tidaklah berada dalam dunia, seperti dunia sekarang ini. Ya, pada masa itu tidak ada pandemi global. Pandemi pada masa itu hanya ada di China. Jadi itu adalah perlambangan yang mesti Anda ingat dalam memandang hal ini. Dan kami mengingatkan Anda, karena segala hal yang kami katakan pada masa itu, kami dijuluki pemegang teori konspirasi. Iya, dan ini tidak akan pernah terjadi, tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya, dunia mengalami hal ini. Jadi ini merupakan video, apa yang kami katakan pada waktu itu, mengenai rumah persaudaraan Abraham. Mereka sedang mendirikan sekarang, sinagoga, masjid dan gereja saling berdampingan. Di kompleks yang sama, dan adanya taman masyarakat di tengah-tengahnya. Jadi taman menjadi tempat bersama. Mereka beribadat dengan cara mereka masing-masing, tetapi mereka berkumpul bersama-sama. Untuk bersosialisasi dan untuk persaudaraan. Nah, saya meyakini, kesitulah semua hal ini mengarah. Dan agar membuatnya menjadi cocok, dalam kerangka waktu singkat, mesti adanya bencana alam dalam skala besar. Jadi, semakin meningkatnya bencana alam, semakin meningkatnya tekanan untuk memperkenalkan hal-hal ini. Dan karena kita semua saling terkait, dan mesti melakukan bersama semua hal ini. Pada akhirnya mereka akan berkata, sudah cukup. Perdamaian dan niat baik untuk semua manusia. Damai, damai, kami akan hidup saling berdampingan. Kita tidak akan lagi saling menyerang. Anda bisa mempercayai kepercayaan Anda, selama kepercayaan Anda tidak menyinggung kebaikan bersama untuk persaudaraan ini. Itulah hal yang kami katakan di bulan Maret, tahun 2020. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita telah mengalami berbagai bencana alam? Saya pikir semua orang akan setuju, bencana alam semakin memuncak. Dan bahkan skala dari bencana alam itu sendiri. Jika Anda melihat gelombang pasang baru-baru ini, yang kita alami,
Meletusnya gunung berapi di bawah laut. Badai yang kita alami. Angin puting beliung. Perubahan iklim yang dimasukkan ke dalam semua ini, dan semua peristiwa yang menyertainya. Dan di rumah persaudaraan ini, mereka bahkan mulai membangunnya di berbagai lokasi di dunia juga. Mereka mulai membangunnya di Berlin, lalu New York, dan tempat-tempat lain. Jadi adanya peningkatan di mana agama-agama saling bekerja sama. Tetapi harus tidak ada penobatan. Benar, itulah apa yang dikatakan dengan berapi-api oleh Paus Francis kepada semua orang. Sedangkan Alkitab berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil dan jadikan semua bangsa muridku. Jadi di sini terjadi konflik. Dan konflik itu tidak akan berakhir, hingga kedatangan Tuhan kedua kali. Di tahun 2022 7 proyek arsitektural mengagumkan akan dibuka di Teluk. Rumah keluarga Abraham merupakan salah satu proyek besar, yang mesti diselesaikan dalam tahun ini. Proyek ini dimulai di tahun 2019, setelah ditandatanganinya dokumen persaudaraan manusia oleh Paus Francis. Dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Kita sudah pernah membahas semua topik ini. Ini adalah apa yang sudah direncanakan, dan yang berkembang dengan sangat cepatnya. Nah, Martin, di waktu lampau, ketika kita membahas topik ini, kita mengatakan bahwa ini tidak sama dengan pandemi. Ini akan jauh lebih besar. Lalu akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pasokan. Kita juga membahas mengenai krisis pangan. Dan segala macam krisis yang akan menimpa dunia. Tetapi orang-orang berkata, wah, ini hanya gangguan sementara yang tidak akan terus berlangsung. Tetapi di mana posisi kita sekarang ini? Di tahun 2022 dalam topik permasalahan krisis pangan. Baiklah, untuk mengulas kembali, apa yang kami katakan di tanggal 12 Maret tahun 2020. Lalu sekarang, adanya virus corona. Hal menarik, saya mendapati virus corona ini sangat luar biasa. Karena nomor satu, virus ini mengungkap adanya kelemahan. Dan rezim otoriter yang membatasi virus. Dengan cara mengisolasi virus ini. Ya. Tetapi dengan mengisolasi virus ini, Anda menghentikan pergerakan jutaan orang. Anda bukan hanya menghentikan pergerakan jutaan orang. Melainkan juga Anda menghentikan jutaan dolar uang barang-barang dagangan. Ya. Jadi ini berdampak bukan hanya kepada orang-orang, melainkan juga ekonomi secara keseluruhan. Ini berdampak kepada impor. Dan dalam cara, pemerintah secara tegas memperlakukan orang-orang. Sedang membuat orang-orang merasa tidak puas. Ya. Saya bertanya-tanya, apakah ini merupakan bagian dari agenda, atau bukan? Saya tidak ingin diberi julukan pemegang teori konspirasi, meskipun saya pikir ini sudah terlalu terlambat. Dan apa yang menjadi kemunduran? Ekonomi terhambat. Ekspor terhambat. Sebagai contoh, para petani yang ada di wilayah yang dikarantina dan di kota-kota yang sudah ditutup. Sebagai contoh, peternakan ayam yang sangat besar. Mereka tidak bisa menyalurkan ayam-ayam ini. Apa yang mereka mesti lakukan? Mereka tidak bisa mengekspornya, karena truk dan kereta api yang mengangkutnya tidak diizinkan beroperasi. Jadi mereka mesti memusnahkan semua ayam-ayam itu. Jadi mereka membantai jutaan hewan. Tanpa alat yang bisa menciptakan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan kata lain, apa kata mereka, akan adanya kekurangan bahan makanan secara besar-besaran. Dan karena pasar ekspor, itu akan berdampak ke seluruh dunia. Nah, Martin, bukankah itu merupakan hal menarik? Itu dikatakan di tahun 2020. Ketika belum ada tanda-tandanya dalam tahapan itu. Mari kita melihat gambar kartun dari kantor berita Fox.
Dan ini masih sangat baru. Ini baru keluar beberapa hari yang lalu. Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan, pasar swalayan membangun lebih baik. Dan nampaknya tidak ada barang-barang di rak, Martin. Keripik kosong, barang-barang dipanggang kosong, barang-barang kalengan kosong, alat tes COVID kosong. Bir kosong, sereal kosong. Tapi kabar baiknya ialah, Joe Biden. Dengan lambang BBB, Build Back Better, di dadanya. Dan alat teleprompternya dan pikirannya yang kosong. Berkata, kabar baiknya adalah kita mengalami antrian lebih pendek keluar toko. Jadi sekarang menjadi realita. Ini telah membuahkan hasil. Kita sekarang berada di tahun 2022, dan yang tadi terjadi di tahun 2020. Jadi apakah itu memang teori konspirasi, atau malah menjadi kenyataan? Ini sebuah artikel tanggal 13 Januari tahun 2022. KOF Australia kehabisan ayam dan McDonald Jepang membatasi penjualan keripik kentang. Jadi ini peristiwa lintas batas, dan kita akan mengalami hal ini. Semakin menjadi-jadi, dan pada akhirnya, sesuai kata Alkitab, akan ada kelaparan. Dan kita sedang menuju kepada bala kelaparan. Nah, hal yang menarik, Martin. Adanya beberapa negara, seperti di China, yang menumpuk bahan makanan. Dan penumpukan bahan makanan ini, sebetulnya merupakan lebih dari setengah pasokan makanan dunia. Jadi mari kita melihat beberapa hal menarik ini, jika kita melihat skenario yang mungkin untuk masa depan. Ya, ini merupakan waktu, di mana semua orang mesti berpikir kritis dan lebih menatap ke masa yang akan datang. Dan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa akan dibukakan. Dan memang pada waktu itu, kita mengatakan, ini bukan sekedar gangguan sesaat saja. Ini merupakan permainan penghabisan, dan banyak penentangan kepada pernyataan ini. Sampai sekarang pun demikian. Benar, dan semakin banyak orang yang menyadari bahwa dunia sudah sama sekali berubah. Ini adalah permainan baru. Kita bisa saja berpindah dari suatu krisis ke bentuk krisis yang lainnya. Tetapi krisis tidak akan berhenti. Dan bisa saja terdapat sedikit waktu damai. Hanya sekedar menenangkan urat saraf. Lalu ada gelombang yang selanjutnya. Mari kita melihat cuplikan video singkat ini. Ini sangat menarik. Apakah Anda mengeluh mengenai inflasi yang naik? Apakah belanja bulanan Anda meningkat? Apakah Anda sekarang harus membayar lebih untuk keperluan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, pulsa, dan yang lain-lain? Jika Anda mengalami, Anda tidak sendirian, ini terjadi di seluruh dunia. Sebagai contoh di India, inflasi telah meningkat drastis. Di Sri Lanka terjadi kelangkaan bahan makanan. Di Nepal, inflasi tertinggi terjadi selama 19 bulan terakhir. Di Bangladesh, inflasi telah mencapai rekor. Dan di bulan November, tercatat sebagai yang tertinggi dalam 5 tahun. Dan di Pakistan, inflasi bahan makanan menindas kaum miskin. Dan bahwa inflasi ini akan semakin memburuk, karena sebuah negara, China. China menambah inflasi global. Bagaimana? Dengan menumpuk bahan makanan nabati dunia, berapa banyak? Lebih dari setengah pasokan dunia. China menumpuk lebih dari setengah pasokan dunia, bahan makanan biji-bijian. Berapa banyak bahan makanan yang ditumpuk oleh Beijing? Mari kami tunjukkan angka-angkanya. China diperkirakan memiliki 69% persediaan jagung dunia, 60% persediaan beras, dan 51% persediaan gandum. Grup Kocho menjalankan salah satu dari basis penyimpanan bahan makanan terbesar China. Ini berlokasi di Dalian, di timur laut China. Ini merupakan pelabuhan laut. Ini memiliki 310 silo berukuran raksasa. Silo-silo ini menyimpan kacang-kacangan dan biji-bijian yang dipasok dari China dan dari luar negeri. Dari pelabuhan laut di Dalian ini, China mendistribusikan bahan makanan ke seluruh negeri. Dapat dikatakan, Grup Kocho merupakan hal kritis bagi keamanan bahan makanan China. Tetapi bagi kita semua, ini merupakan ancaman. Karena penumpukan besar-besaran bahan makanan di China ini, berdampak kepada dunia. 69% persediaan jagung dunia, bukanlah jumlah yang sedikit. Itu sungguh besar. Itu merupakan pengingat apa yang terjadi di Mesir, benar. Semua bangsa-bangsa di sekitarnya, sangat tergantung kepada Mesir. Benar. Kita juga membicarakan topik itu di waktu lalu. Nah, apa yang sangat menarik, yaitu bahwa segala sesuatunya saling terkait. Banyak para pengemudi truk, sebagai contoh, menolak untuk mengikuti aturan wajib pemerintah.
Dan hal itu akan membuat lamban distribusi, karena orang-orang ini tidak mau menjalankan distribusi lagi. Jadi itu merupakan masalah tambahan. Dan ada masalah lain. Ini ada sebuah artikel dari situs Farming Ahead. Para penanam C, B, H, Cooperative Bulk Handling, mensyaratkan suntikan wajib, agar bisa mengantar. Jadi ada yang tidak bisa mengantarkan, sebagai contohnya. Jadi, pikirkan saja hal itu. Kemana kita akan pergi dan kemana kita akan menuju? Ingat, di banyak episode kita membahas mengenai pergi meninggalkan kota-kota. Kota-kota akan menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk ditempati. Dan di waktu lalu, kita juga telah membahas mengenai tempat-tempat pesisir pantai. Bagaimana berbahayanya tinggal di daerah pesisir pantai, karena adanya letusan gunung berapi yang terjadi. Yang menghancur leburkan Pulau Tonga. Ini bisa menjadi salah satu contoh, hal yang akan menimpa. Pergi tinggalkan kota-kota. Mari kita melihat, apa yang kita katakan tanggal 12 Maret tahun 2020. Kota-kota merupakan tempat rawan bagi segala macam kejahatan. Dan sama seperti pada zaman Nuh, maka demikian pula pada saat kedatangan Anak Manusia. Dan kita memiliki contoh-contoh, apa yang terjadi kepada kota-kota seperti Sodom dan Gomora. Alkitab berkata, bumi akan menjadi tua, seperti kain usang, dan penduduknya akan mati seperti lalat. Dan begitu mudah untuk mengkarantina seseorang di dalam sebuah kota. Jika ada kota-kota di dunia, dan Anda hanya menutup jalur utama, maka dalam beberapa menit terjadi lockdown. Maka Anda tidak bisa membeli atau menjual. Dan Anda dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Dan hal menarik lainnya, tidak adanya banyak patroli di kota lockdown ini. Jadi apa yang dilakukan penguasa untuk memaksakan lockdown seperti itu? Atau apakah penguasa, dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memaksakan aturan itu, apakah memang mereka kebal kepada virus? Atau apakah jaket plastik melindungi mereka dari virus, sedangkan orang lain tidak? Jadi ada dua hal, yang tidak terlihat benar. Meskipun demikian, apakah ini nyata? Atau yang dianggap nyata, tidak peduli. Yang penting apa akibatnya? Dan apakah kita melihat peristiwa-peristiwa Alkitab dibukakan? Saya meyakini, ya. Mari kita pindah ke cuplikan video lainnya, di mana terdapat pendahuluan yang menarik. Ini adalah suatu pernyataan. Dari Last Day Events, peristiwa-peristiwa penutupan akhir zaman, ketika dosa-dosa merajalela di sebuah bangsa. Selalu terdengar adanya suara yang memberikan peringatan dan instruksi. Sama seperti suara Lot yang terdengar di kota Sodom. Lot bisa saja menyelamatkan keluarganya dari banyak kejahatan, jika saja dia tidak tinggal di kota yang penuh dengan kejahatan ini. Segala hal yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya di kota Sodom, bisa saja dilakukan jika mereka tidak berdiam di kota melainkan di tempat lain. Ini sungguh suatu nasihat yang baik. Nah, kita baru saja mengalami pekan bencana, yang berkaitan dengan hal yang bisa menimpa sebuah kota. Mari kita melihat video singkat ini dan apa yang ditunjukkannya. Gambar bisa menimbulkan stres The Guardian tanggal 23 Agustus tahun 2020. Video saksi menunjukkan gelombang kejut menghantam distrik pemukiman. Ledakan nampaknya berasal dari sebuah gudang yang berlokasi di pelabuhan laut. Gambar yang diambil setelah ledakan menunjukkan rumah-rumah yang hancur dan jalan yang dipenuhi dengan puing-puing. Jika Anda tidak tinggal di kota, ini tidak akan menimpa Anda. Bagaimana jika ledakan ini mulai terjadi dalam skala yang besar? Bagaimana jika penghakiman Allah menimpa dunia ini? Karena dosa-dosa manusia, Allah kadang-kadang melakukan hal ini atau mengizinkan hal ini terjadi,
agar orang-orang tersadar, benar, ya. Nah, Martin, bagaimana jika peristiwa tadi terjadi dalam skala yang besar? Tetapi kita tidaklah meramalkan, hanya berspekulasi saja. Negara China, di dalam satu kota sedang menumpuk sekitar 50% dari persediaan makanan dunia. Bagaimana jika terjadi peristiwa yang sama dan semua persediaan makanan itu lenyap, maka dalam satu hari, persediaan makanan dunia yang 50% itu akan lenyap. Ya. Dengan segera terjadi kelaparan. Nah, jika kita melihat ledakan tadi di Libanon, ada silo di sekitar wilayah itu yang berdiri, dan juga yang hancur. Jadi, kita bisa saja mengalami bencana alam alami atau bencana alam bukan alami, atau bisa saja terjadi perang. Kemudian kita akan melihat peristiwa seperti ini, dan apa yang akan menjadi dampaknya. Nah, ada pernyataan di dalam tulisan Roh Nubuat yang berkata, sebelum tiba akhir zaman, akan terjadi banyak peperangan. Saya pikir kita mesti membahas topik ini dalam program yang selanjutnya. Karena saya pikir, sudah waktunya, kita tidak hanya melihat berita-berita. Kita tidak hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, meskipun peristiwa-peristiwa itu penting. Kita mesti mulai melihat dampak secara spiritualnya. Ya. Kita mesti mulai melihat di mana Anda, dan saya dan semua orang mesti berada, yang dikaitkan dengan Allah, di masa kita sedang hidup. Martin, kita baru saja melihat permulaannya. Ini akan semakin memuncak. Dan sekaranglah waktunya untuk memiliki jangkar, seperti apa kata Anda? Kita telah membicarakan mengenai semua bencana besar yang akan meningkat. Sekarang mari kita melihat apa yang sedang terjadi. Negara Tonga, secara prakteknya terputus dari dunia, setelah terjadinya ledakan dahsyat gunung berapi, yang melumpuhkan hubungan komunikasi di ledakan juga telah menunda semua usaha pertolongan yang dilakukan. Telah 2 hari sejak terjadinya ledakan gunung berapi di Tonga. Ledakan itu menyelimuti Tonga dengan kabut debu. Letusan itu memicu tsunami di seluruh Pasifik dan menimbulkan gelombang kejut meliputi seluruh bumi. Dan dengan tidak adanya sambungan telepon, kabel internet bawah laut masih terputus. Jumlah korban sesungguhnya dari 2 kali letusan dan bencana tsunami belumlah diketahui. Letusan itu begitu dahsyat sehingga tercatat di seluruh dunia, dan bisa terdengar hingga di Alaska. Letusan itu memicu gelombang raksasa di sepanjang garis pantai Pasifik, mulai dari Jepang hingga ke Amerika Serikat. Dan hal yang menarik, jika orang mau melihat video dalam versi lengkapnya, Anda akan melihat ilmuwan kenamaan yang sudah mempelajari topik ini selama 40 tahun. Dan berkata, letusan ini merupakan suatu kejutan besar, yang mereka tidak pernah menduganya. Nah, ada sejumlah konspirasi di luar sana yang berkata bahwa beberapa bencana alam ini terjadi karena manipulasi manusia. Apakah itu memang demikian, atau tidak demikian, bukan hal penting. Hasil atau akibatnya yang selalu menjadi hal utama. Jadi kita telah diberitahu akan adanya bencana alam di laut, di darat, dan akan adanya masalah besar di alam. Dan tepat seperti itulah yang sedang kita saksikan. Apakah ini dipicu oleh manusia, atau tidak? Apakah ini dipicu oleh teknologi harap, atau apapun itu, tidak menjadi soal. Hasil atau dampaknya yang terasa. Topik lainnya yang kita bicarakan adalah perkembangan pesat dari teknologi peningkatan manusia. Dan seberapa jauh kita telah bergerak di dalam 100 episode itu. Dari sejak kita mulai membahasnya, hingga tiba di keadaan kita hari ini. Nah, seberapa jauh, mereka sudah tiba yang berkaitan dengan mencampuri urusan pikiran Anda. Sehingga sesungguhnya, mereka bisa memodifikasinya, atau meningkatkannya, kata mereka. Dan yang sesungguhnya, mengaturnya. Ini sungguh menarik, ya. Nah, ketika kita melihat teori konspirasi di luar sana, kita mesti menentukan teori konspirasi. Mereka mengatakan, vaksin ini bisa mengandung partikel nano.
Ini menarik, bukan? Ya. Lalu partikel nano ini akan membentuk suatu jaringan, di mana mereka bisa mengendalikan Anda. Melalui radiasi, khususnya 5 gram yang mengenai pikiran dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi cara berpikir mereka. Kita tidak akan mengikuti pemikiran mereka. Kita hanya mengatakan begitulah kenyataan yang ada. Dan halaman web World Economic Forum, dengan sangat jelas, menunjukkan. Mereka ingin menuju ke arah itu. Peningkatan manusia, mengendalikan pemikiran manusia. Mengendalikan apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda melakukannya, dan seterusnya. Dan untuk mendalami lebih lanjut, di sini ada proyek Neuralink. Dan ini berasal dari laboratorium Harbor Cold Spring, suatu platform antarmuka mesin otak, yang terintegrasi dengan ribuan kanal. Dan tentunya ini adalah Elon Musk, dengan teknologi Neuralink, yang dibicarakan. Ini sungguh suatu hal yang sangat menarik. Ini merupakan ringkasan dari artikel ini, antarmuka mesin otak membawakan janji untuk pemulihan fungsi sensor dan motorik. Dan perawatan untuk masalah neurologi. Apakah ini bisa berdampak kepada cara berpikir Anda? Jika ada orang yang dipasangi Neuralink di otaknya, apa yang akan terjadi? Antarmuka ini bisa dipasang di bagian otak manapun. Ini merupakan hal yang bisa memperbaiki penglihatan yang rusak. Saraf optik yang rusak, pendengaran. Ini pada dasarnya, bisa memperbaiki segala sesuatu kerusakan otak. Jadi mereka sedang memperbincangkan topik medis, dan kedengarannya merupakan hal yang sangat bagus. Bagaimana jika ada aspek lainnya? Dalam mengendalikan realita Anda, maka kita akan bergerak ke wilayah fiksi sains. Benar, kita pernah membahasnya, yaitu metaverse. Anda sesungguhnya bisa hidup dalam suatu kisi-kisi. Dalam suatu dunia maya yang diciptakan bagi Anda. Sekarang melompat ke waktu kita, yaitu tahun 2022. Mari kita melihat di mana kita berada. Baru-baru ini saya menguji Oculus Quest 2, Omar dan saya mengadakan pertemuan dalam ruang kerja Horizon Meta. Saya mendapati pengalaman ini menyenangkan, karena faktor hal yang baru. Tetapi setelah memainkan selama beberapa menit, saya mulai merasa terganggu dengan layar terang yang ada di depan mata saya. Lagi pula saya mengalami perasaan mual karena gerakan yang digambarkan Elon di sini. Ini sama seperti game yang Anda mainkan dalam komputer atau konsol. Dan Anda memainkan game peranan orang pertama, dan Anda akan segera merasakan mual karena gerakan. Tetapi jika Anda mencoba melakukan hal itu, dengan memakai kacamata VR, Anda akan mengalami mual karena gerakan. Tetapi ini tidak menjadi masalah. Memang belum merupakan jawaban yang tepat. Jika Anda memasang Neuralink ke dalam otak, maka Anda tidak perlu memakai kacamata. Ya, Neuralink dalam jangka panjang, bisa menaruh realita maya sepenuhnya kepada diri Anda. Jadi, Martin, kita bisa mengubahkan realita maya. Anda bisa melihat hal-hal yang tidak ada. Dan Anda akan berpikir, ini nyata. Ini sungguh-sungguh sangat menarik, bukan? Memang menarik, tetapi saya pikir, ini cukup menakutkan bagi orang-orang. Jelas sekali, sekali Anda campur tangan dengan realita. Dan Anda menciptakan realita maya, maka Anda mengambil umat manusia dari akarnya. Karena Allah menempatkan kita di alam nyata. Allah tidak menempatkan kita dalam kisi-kisi. Meskipun setan menghendaki umat manusia mempercayai, Allah menempatkan kita di dalam kisi-kisi. Allah menempatkan kita di alam nyata. Allah menempatkan kita di dunia fisik. Allah menempatkan kita di sebuah taman. Tetapi di sini kita mengalami realita maya. Jika kita kembali ke film-film zaman kuno, ketika mereka menunjukkan akan seperti apa masa depan, maka realita maya ini akan memainkan peranan penting, khususnya ketika dunia ada dalam tahapan kehancuran. Anda bisa menciptakan realita yang tidak nyata. Dan memang itu yang sedang terjadi. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan, dan Anda tidak ingin turut ambil bagian di dalamnya. Jadi Anda menciptakan realita Anda sendiri, dan Anda tidak memiliki apapun, tetapi Anda berbahagia. Saya pikir memang begitu rencananya.
Benar. Nah, segera ketika Anda melakukan hal itu, dengan menghilangkan kenyataan, maka Anda tidak bisa mendasarkan keputusan berdasarkan kenyataan. Anda mesti mendasarkannya kepada realita maya, yang bukan realita. Jadi, pertanyaan saya, apakah Allah akan mengizinkan hal ini? Jika memang Allah mau mengizinkan hal ini, maka Allah mengizinkan orang mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak nyata. Dan hal itu tidak bisa dipahami. Saya melihat, hal itu tidak bisa terjadi. Jadi kita berada di zaman, seperti pada zaman Nuh, di mana amalgamasi, pencampuran gen, dan mungkin teknologi seperti ini sedang diperkenalkan. Dan Allah berkata, semua angan-angan hati manusia, hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Allah mesti melenyapkan keadaan ini sepenuhnya. Dan hal menarik, mereka berulang-ulang mengatakan metaverse, yang kita bahas ini. Mereka tidak akan bisa mengendalikan pembatasan usia. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan orang-orang di dalamnya. Ini menarik. Jadi mereka ingin memulai proses penanam Neuralink ini. Dan yang diuji cobakan kepada manusia, di tahun 2022. Dan mereka akan memulai dengan menyasar kepada orang-orang lumpuh. Tetapi ini baru permulaan. Lalu mereka akan bergerak ke fase yang selanjutnya. Jika memang ini dimulai seperti ini. Jika memang ini dimulai seperti ini, Anda akan membuat semua orang merasa bersemangat tentang hal ini. Dan setelah itu, secara lambat laun Anda akan mulai menerapkan hal lainnya. Benar. Nah, bagaimana jika Anda bisa memperkenalkan suatu hubungan tautan komputer? Dengan memakai bantuan, katakan saja, injeksi. Apakah ini mungkin? Apakah ada banyak spekulasi di dunia mengenai topik ini? Saya pernah membaca artikel di mana Google dan perusahaan lainnya sedang membuat nanobots, robot super kecil, yang akan dipakai guna kepentingan medis. Tapi ini bisa dipakai untuk hal lainnya dalam tubuh Anda. Dan hal lain yang menarik, adanya banyak pembicaraan, hal ini telah diperkenalkan kepada pasokan bahan makanan. Mereka membicarakan mengenai grafena oksida, dan magnetisme dan semua topik ini. Dan sebetulnya kami mengadakan eksperimen kami sendiri. Kami menemukan di bahan makanan, sarapan pagi yang sangat umum, kami menemukan adanya partikel magnet. Jadi, apa yang sedang mereka lakukan di dalam bahan makanan ini, jika kita melihat kemasan lama, ini tidak ada. Tetapi ada dalam kemasan yang modern. Banyak hal janggal yang sedang terjadi. Kita telah mengatakan, bahwa dunia tidak sedang bergerak kepada keadaan yang lebih baik. Jelas ini sedang menuju kepada kemerosotan yang tajam. Nanti kita akan membahasnya. Tidak peduli, siapa yang bertanggung jawab, ini akan menuju kepada kemerosotan. Dan tentunya, kita membahas mengenai dialektika Hegel, antara pihak kiri melawan pihak kanan. Dan orang-orang begitu berapi-api, karena mereka memihak salah satu ideologi, apakah pihak kiri atau pihak kanan. Dan kemudian menjelek-jelekkan pihak saingannya. Ini merupakan salah satu strategi setan terbaik, dalam menggiring umat manusia masuk ke permainan sintesis. Dan memang kadang-kadang sulit untuk memahami, bagaimana ini terjadinya. Dan orang-orang bisa berpikir, wah, dia cenderung ke pihak kiri, atau pihak kanan. Tetapi kami selalu mempertahankan, kami hanyalah para pengamat. Kami berdiri di luar dari skenario ini. Dan kemanapun pihak kiri menuju, atau pihak kanan menuju. Jika mereka berhubungan dengan masyarakat rahasia, jika mereka berhubungan dengan kepausan, kita dengan tegas mengatakannya. Maka Anda mesti mengetahui akan adanya agenda yang jauh melebihi dunia alami, dan kita bergerak kepada dunia spiritual. Mereka saling terkait, Anda tidak bisa memisahkannya. Dan kita akan melihat penggenapan nubuatan Alkitab. Apakah ini di ujung tombaki oleh pihak kiri, atau oleh pihak kanan, tidak menjadi soal. Jadi apa yang pernah kita katakan di tanggal 12 Juni tahun 2020? Ingat apa yang dikatakan oleh nubuatan? Bahwa paham Protestan akan membentuk patung kepada binatang. Bahwa paham Protestan akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Raja-raja dunia akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang.
Dengan kata lain, mereka akan kembali mengakui keunggulan kekuasaan kepausan dan memakai kekuasaan negara untuk lebih meningkatkan cita-cita kepausan. Dan siapa saja yang tidak mengikuti hal ini, mereka akan dianiaya. Itu merupakan narasi Alkitabiah, benar, ya. Jadi ada sebuah kekuasaan di satu pihak yang meninggikan kemanusiaan, dan ada kekuasaan di pihak lain yang meninggikan Kristus. Nah, yang mana yang akan Anda patuhi? Nah, apakah ada tanda-tanda bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk menggabungkan paham Protestan dengan paham Katolik dalam suatu penyatuan yang dahsyat dan yang akan kembali menganiaya umat-umat Allah pada akhirnya? Tadi malam beliau memegang Alkitab di tangannya di depan Gereja Episkopal Saint John, yang berlokasi tepat di seberang Gedung Putih. Hari ini beliau ada di tempat pemujaan Santo Yohanes Paulus II, yang juga ada di Washington DC. Jadi di sini ada tindakan Protestan dan Katolik secara bersamaan. Dan Trump menandatangani perintah eksekutif di tengah hari, yang digambarkan oleh Gedung Putih sebagai memprioritas dukungan Amerika Serikat bagi kebebasan keagamaan di seluruh dunia. Kembali kami menegaskan bahwa kepausan sudah menyatakan bahwa Anda hanya memiliki kebebasan keagamaan, jika itu adalah untuk kebaikan bersama. Foto di belakang layar, yang diposting di Instagram Melania Trump, menunjukkan Trump sedang berlutut dan berdoa di tempat pemujaan. Apakah seorang penganut Protestan akan melakukan hal itu? Apakah seorang Protestan akan pergi dan berlutut di tempat pemujaan, yang didedikasikan bagi orang kudus Katolik? Apakah ini merupakan pertanda bahwa seorang presiden Protestan rela hati untuk sujud dan meninggikan prinsip Katolik? Apakah kita sedang melihat tertutupnya jurang pemisah? Saya pikir demikian. Anda harus menjadi buta jika tidak bisa melihat hal ini. Jadi apakah patung kepada binatang mulai terbentuk? Ini jelas-jelas terpampang di depan mata kita. Saya tidak mengerti, mengapa ada orang yang tidak bisa melihat hal ini? Saya juga tidak mengerti. Tetapi ada orang sangat terkenal yang berkata, tidak ada pembentukan patung kepada binatang. Dan kemana saja saya melihat ke media, saya melihat terbentuknya patung kepada binatang. Saya tidak tahu, apakah kacamata saya berbeda. Apakah ada yang tidak beres? Kalau lebih bersih, akan lebih jelas. Nah, Martin, di waktu itu, ketika kita membahas topik ini, Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Sekarang kita memiliki presiden yang lainnya. Dan dia cenderung berpihak ke kiri, benar. Apakah Biden kurang mendukung kepausan? Tidak. Ini adalah dialektika Hegel. Mari kita menyimak apa yang dikatakan oleh Donald Trump dalam sebuah wawancara di bulan Agustus tahun 2020. Jika ada satu pesan yang Anda ingin sampaikan kepada para pemirsa sekarang ini, apakah itu? Saya pikir siapapun yang berkaitan dengan agama yang berterus terang, maka Presiden Trump adalah sama dengan Gereja Katolik. Jika yang berkaitan dengan pro-kehidupan, yang berkaitan dengan semua topik ini, orang-orang ini akan mencabut semua hak Anda, termasuk amandemen kedua, karena orang-orang Katolik menyukai amandemen kedua. Jadi, saya menyelamatkan amandemen kedua. Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan memiliki amandemen kedua. Dan pro-kehidupan merupakan satu hal penting. Dan Anda tidak akan berada di pihak topik itu, karena orang-orang radikal akan merebut segalanya. Nah, tidakkah Anda mendapati hal itu sangat menarik? Jadi Presiden Trump adalah orang yang berkata, gereja mesti terbuka. Dan gereja memihak filsafat Trump, khususnya gereja Katolik Roma. Karena filsafat mereka pada dasarnya merupakan filsafatnya. Jangan lupa Trump adalah hasil pelatihan Jesuit. Saya mendapati hal ini sangat menarik. Ini adalah tepat, seperti yang kita lihat di dalam Alkitab. Bahwa tanda binatang akan dipaksakan. Tanda binatang akan dipaksakan oleh penyatuan gereja dan negara. Katakan saja, sekedar untuk argumentasi, bahwa filsafat ini adalah yang akan menjadi pemegang kekuasaan. Maka akan ada kemungkinan sangat besar, perundang-undangan keagamaan akan kembali dominan, untuk mencegah kekacauan yang ada di dunia. Apakah ini benar? Ya. Di sini ada sebuah artikel, penasehat kampanye Trump, Jenna Ellis,
pemisahan gereja dan negara adalah kebohongan liberal. Martin, itu adalah pihak kanan yang berbicara, benar. Nah, pihak kiri, Joe Biden, yang merupakan presiden kedua Amerika Serikat yang beragama Katolik. Beliau disambut oleh Paus Francis, seperti saudara lama yang terhilang. Dan segala yang dibelanya, nampaknya bertolak belakang dengan hal yang dibela oleh rezim yang sebelumnya. Meskipun demikian, mereka terus melaksanakan agenda sama mereka. Apakah itu dialektika Hegel? Ya, dalam keadaannya yang terbaik. Ini merupakan keadaan yang diinginkan. Adanya orang-orang yang saling bermusuhan. Tetapi dua pihak itu memiliki tujuan yang sama. Ini sungguh luar biasa, dan kita sudah mengatakan hal ini dari dulu. Dan ini dibukakan di depan mata kita. Meskipun demikian orang-orang berpikir mereka telah memilih pihak tertentu. Sedang dalam kenyataannya mereka ada dalam jalan yang sama. Dan ini belum berakhir, karena adanya masa pertengahan, dan pemilihan kembali. Kita akan nanti membahasnya dan jangan melupakan topik ini. Bukankah akan sangat seru, jika diadakan kembali pertarungan pencalonan Trump lawan Hillary? Jangan menundanya lagi. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2020, ada pernyataan dari Biden. Mari kita mendengarkannya. Di sepanjang umur hidup saya dan dalam pelayanan publik, saya telah dibimbing oleh doktrin sosial Katolik. Ini merupakan pengakuan, dan adanya rasa pengharapan dan kemungkinan, mengingatkan saya pertama kali bertemu dengan Paus Francis. Di tahun 2013, ketika saya berkesempatan menghadiri penabisannya di Vatikan. Ketika saya menyapanya, dia berkata, "Tuan Wakil Presiden, Anda akan selalu disambut di tempat ini. Saya tinggal di sebuah negara yang luar biasa. Kita semua tinggal di sebuah negara yang luar biasa. Karena seorang anak Irlandia beragama Katolik, seperti saya, yang berasal dari Scranton, Pennsylvania, akan pada suatu hari bersahabat dengan Paus Jesuit. Itulah kita, sebagai sebuah negara. Segala hal adalah mungkin." Hal yang menarik bagi saya bahwa kubu Biden sama orientasi keagamaannya seperti kubu lainnya. Kita senantiasa cenderung berpikir bahwa kampanye Trump dan kubu Trump lebih mendekati Raja Utara. Tetapi dalam banyak hal, kubu Biden justru lebih mendekati daripada kubu Trump. Karena dia menyebutkan doktrin sosial Katolik dan Partai Demokrat memiliki manifesto dan pandangan yang lebih mendekati doktrin sosial Katolik dibandingkan dengan kubu Trump. Jadi Raja Utara duduk di dua kubu ini. Dan tidak menjadi masalah, siapa yang akan menang. Naiknya filsafat Raja Utara dapat terjadi di dua partai ini. Jadi, sama sekali tidak ada dampaknya, siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden. Tanda nubuatan akan tetap digenapi. Hal yang menarik adalah, seperti yang kita katakan, tidak peduli Anda berada di pihak mana. Akan mengarah kepada suatu arah tertentu. Dan jika ada perpindahan dari satu kubu ke kubu lainnya, dan memang itulah yang selalu terjadi, maka agenda tertentu dapat terus berjalan. Dan ketika agenda itu menjadi sangat tidak populer, Anda tinggal mengganti alat pendukungnya. Mereka masih memegang ideologi yang sama. Tetapi seberapa banyak alat pendukung itu masih tersedia? Semua hal yang sudah diterapkan oleh pemerintahan yang sebelumnya masih tetap ada dan tidak dibuang. Mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan. Tepat sekali. Jadi jika ada hal yang tidak disenangi, tinggal mengganti alat pendukungnya. Lalu mereka akan lanjut dengan narasi mereka, dan orang-orang menyambutnya dengan sukacita. Hingga orang-orang menjadi muak, dan Anda kembali mengganti alat pendukungnya. Ini merupakan strategi brilian. Ini adalah tesis, antitesis dan sintesis. Dan keadaan ini akan semakin merosot. Tidak peduli alat pendukung mana yang Anda pakai. Dan satu kubu akan menyalahkan kubu yang lainnya. Benar. Nah, ada orang yang berkata bahwa presiden yang sekarang merupakan presiden yang paling tidak populer. Tetapi pikirkan,
beberapa tahun sebelumnya, tentang Presiden George W. Bush Jr. Seberapa populerkah dia? Tetapi dia berhasil melakukan semua strateginya. Lalu terjadi penggantian alat pendukung. Tidak ada yang berubah. Jadi jika Anda ingin meneliti filsafatnya, maka kita mesti melihat peristiwa tanggal 15 Oktober tahun 2020. Dan melihat, apa kata kita pada waktu itu? Ini sudah berlalu, karena sekarang kita berada di tahun 2022. Saya ingin menunjukkan para pemirsa, sebuah buku, Ecclesiastical Megalomania, oleh John Robbins. Ini merupakan buku yang sangat mengasyikan. Jika Anda ingin lebih tahu tentang doktrin sosial Katolik, dan prinsip-prinsip ekonomi dari Gereja Katolik Roma, maka Anda mesti membaca buku ini. Pada tahun 1948, seorang Jesuit bernama Cavalli menjelaskan strategi politik negara Katolik Roma dalam La Savelte Catholica. Dikatakan, Gereja Katolik Roma, yang diyakinkan oleh hak prerogatif ilahinya, menjadi gereja benar satu-satunya. Mesti menuntut hak kebebasan bagi dirinya saja. Karena hak yang demikian, hanyalah bisa dimiliki oleh kebenaran, dan tidak pernah oleh kesalahan. Di dalam sebuah negara, dengan mayoritas rakyatnya Katolik, gereja akan meminta eksistensi legal, tidak ada ruang bagi kesalahan. Dan jika hanya ada minoritas keagamaan, mereka hanya memberikan status de facto, tanpa memberikan kesempatan untuk menyebarluaskan kepercayaan mereka. Ini adalah pemikiran Jesuit. Jika Anda masuk kelompok yang mempercayai Alkitab, yang mempercayai Yesus satu-satunya jalan untuk keselamatan, yang mempercayai firman Allah menjadi norma dan standar kehidupan Anda, yang mempercayai hukum Allah secara keseluruhannya, seluruh 10 perintah Allah itu bersifat mengikat, Anda akan dianatema, dikutuk, dalam pandangan gereja ini. Ayn Rand benar, ketika dia menuliskan di tahun 1967. Gereja Katolik tidak pernah menanggalkan harapan untuk mendirikan kembali penggabungan gereja dan negara abad pertengahan. Dengan negara global dan teokrasi global sebagai tujuan terbesarnya. Dia lebih lanjut menuliskan, Gereja Negara Roma di abad ke-20. Ini merupakan suatu lembaga yang pulih dari luka parahnya yang membawa maut. Ini adalah bahasa Alkitabiah, dari seorang ahli ekonomi. Ketika tiba waktu dan kesempatan meraih kembali kekuasaan dan otoritas sepenuhnya, dia akan menerapkan suatu rezim yang lebih jahat dari rezim apapun yang pernah ada di bumi. Dan kalau ada orang yang masih tidak mempercayai kita, mari kita melihat beberapa pernyataan dari kepausan. Untuk menunjukkan bahwa ensiklikal, surat edaran, ini sangat selaras dengan pemikiran kepausan. Dan yang tidak ada kaitannya dengan kasih persaudaraan. Ini hanya berkaitan dengan megalomania dan rasa lapar akan kekuasaan. Jadi, Martin, saya memiliki pertanyaan buat Anda. Ketika kekuasaan ini mulai mencengkeram umat manusia, maka kita akan melihat rezim sewenang-wenang, seperti yang kita lihat di abad pertengahan. Saya hanya ingin bertanya kepada para pemirsa, apa yang sedang terjadi di Australia? Apa yang sedang terjadi di Austria? Apa yang sedang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia? Meskipun topik permasalahan pandemi nampaknya sudah menurun. Tidak menjadi soal, agenda akan terus dilanjutkan. Dan penyatuan gereja negara, khususnya binatang yang kedua, Amerika. Dengan sangat jelas, dari dua belah pihak, sedang mengarah kepada tujuannya. Ini ada sebuah artikel dari situs New York Post, tanggal 16 Januari tahun 2022. Seorang mantan penasehat Clinton, berkata, akan adanya kesempatan lagi untuk pertarungan ulang Hillary, Trump. Nah, apakah ini memang akan terjadi atau tidak? Seperti yang sudah kita lihat dari diskusi kita, ini tidak menjadi soal, benar, ya. Ini tergantung kepada kuda mana yang akan dipelanai.
Dan jika memang mereka ingin menyanyikan bait pertama lagi, bait kedua sama seperti bait pertama. Biarlah terjadi. Jika umat manusia bersedia menelan skenario ganjil ini, silahkan saja. Ini nampaknya seperti umat manusia ingin ditipu. Memang begitu? Kita tidak perlu membaca semuanya. Hanya dikatakan ini kemungkinan besar akan terjadi. Dan adanya lelucon mengenai hal itu. Ini sebuah kartun, yang baru keluar di bulan Januari. Ini adalah salah satu kartun dari Fox News. Bau menyengat apa itu? Sepertinya bau busuk. Lalu dikatakan, rest in peace. Kesempatan terpilihnya Hillary menjadi presiden, nampaknya bangkit dari kubur. Jadi mari kita berspekulasi tentang topik ini, karena Biden tidak populer. Saya bertanya-tanya, siapa kira-kira yang akan menang? Apakah orang-orang akan memainkan game yang sama kembali, dan orang-orang menjadi bersemangat? Mereka tidak menyadari, sedang memainkan permainan dialektika Hegel. Dan sebagai para pengamat Anda tidak perlu terlibat secara emosi tentang topik ini. Dan jika demikian, Anda bisa melihat cara pandang Alkitabiah tentang semua topik ini. Dan memang jika ini terjadi, tidak peduli kalau tidak terjadi. Tetapi jika memang terjadi, rencana game tetap sama, kita sedang menuju ke arah, di mana raja-raja dunia akan memberikan kekuasaan mereka, kepada binatang. Dan sekali saja, mereka begitu terlibat, mereka tidak bisa berbalik lagi. Hanya ada satu hal yang mesti mereka lakukan, yaitu maju ke depan, memberikan kekuasaan kepada binatang, dan peristiwa penutupan akan terjadi. Nah, Martin, kita juga pernah membahas mengenai depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Ini bukanlah topik yang populer. Dan kita dijuluki pemegang teori konspirasi. Setidak-tidaknya, kita disebut pemegang teori konspirasi untuk episode ini. Saya senang akan hal itu. Dan hal yang menarik dari beberapa halaman web yang kita kutip. Nampaknya telah menghilang dalam waktu yang berjalan. Ya. Tetapi ada orang-orang yang telah menyaksikan dan memberi komentar tentang hal itu. Dan memang sangat menarik, peristiwa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Dan masa depan akan memberitahu. Sebetulnya, kita tidak mengatakan apapun. Kita hanya mengutip saja, benar, ya. Jadi tidak bisa ada orang yang menuduh kita pemegang teori konspirasi, karena kita hanya mengutip. Baiklah, Martin, mari kita lihat, apa yang kita katakan pada waktu itu. Ini datang secara langsung, dari halaman web mereka, dan di sini mereka akan menjelaskan mengapa terjadi. Ramalan akan terjadinya pengurangan jumlah penduduk secara sangat besar. Kita akan segera menelitinya. Jadi, maaf untuk mengecewakan Anda, dengan ramalan kami yang semakin memburuk setiap tahunnya. Sejak dimulainya prakrisis di tahun 2007. Dan saya tidak akan lagi mengatakan apapun tentang topik ini. Nah, di sini ada kalimat yang sangat menarik. Dikatakan, angka-angka itu sendiri tidaklah penting. Yang penting adalah adanya kenyataan. Bahwa skenario bisa berkembang di luar keadaan yang mula-mula, dari 50% jumlah angka kematian, menjadi lebih dari 90% angka kematian. Ini menarik, melenyapkan 90% jumlah manusia. Patut diketahui, tidak ada pandemi, atau perang nuklir yang dimasukkan ke dalam ramalan. Mereka membicarakan pandemi di sini. Tetapi di dalam ramalan ini, dalam kasus ini, tidak ada pandemi. Atau perang nuklir masuk dalam ramalan. Jadi apa yang akan melenyapkan manusia di bumi? Saya tidak tahu. Nah, di sini letak daya tariknya. Di sini kita mesti memakai pikiran kritis. Negara Afrika Selatan, sebagai contoh. Dari jumlah penduduk 55 juta, akan menurun menjadi 46 juta penduduk, jadi pengurangan 9 juta penduduk. Ini merupakan hal sangat besar, karena jika kita berkata dalam 5 tahun ke depan, 10 juta orang akan meninggal. Ini sungguh mengejutkan, ini pasti termasuk kelahiran dan kematian. Jadi dengan semua itu, masih mengurangkan 9 juta jumlah penduduk. Tetapi jika meneliti negara Jerman, 50 juta penduduk akan meninggal. Dari 80 juta penduduk. Ini sungguh sangat mengejutkan. Sekarang mari kita melihat negara malang, Amerika Serikat.
Jumlah penduduk 327 juta orang di tahun 2017. Mereka meramalkan ini akan menurun ke hanya 100 juta orang saja. Luar biasa, apa yang akan terjadi kepada 227 juta manusia? 2/3 jumlah penduduk menghilang. Apakah mereka akan berpindah ke Meksiko? Sungguh tidak masuk akal? Apakah mereka akan pindah ke Kanada? Tidak, karena jumlah penduduk Kanada juga akan jauh berkurang. Yang jelas, mereka tidak pindah kemanapun. Dan ini bukan disebabkan oleh pandemi, ataupun perang. Ini kata mereka. Nah, Martin, debat itu masih terbuka, benar. Dan kita belum tiba di tahun 2025, jadi kita tidak bisa mengatakan, ramalan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi yang jelas, ada sejumlah petunjuk, ada yang tidak beres dalam permasalahan ini. Seperti kata pepatah, all is not well in the state of Denmark. Jadi apa yang mungkin terjadi beberapa tahun ke depan? Dan apa yang akan menjadi skenario? Dan apa yang akan menjadi keadaan dunia sebelum kedatangan Kristus? Nah, menurut Alkitab, dunia tidak lagi menjadi tempat nyaman. Ketika Anak Manusia datang, apakah dia akan menemukan iman? Itu pertanyaan pertama. Tetapi jika Kristus tidak datang, tidak ada manusia yang selamat. Itu kata Alkitab. Nah, untuk alasan itu, waktu akan dipersingkat, benar. Jadi Martin, kami masih mempertahankan apa yang pernah kami katakan dalam 100 episode yang sudah disiarkan. Nah, kita hanya membahas mengenai topik-topik yang tidak terlalu berat. Dan seperti yang bisa kita lihat, topik-topik yang tidak berat itu mulai tidak berat lagi, karena mulai menyentuh topik-topik yang sangat serius. Seperti pemusnahan sejumlah sangat besar penduduk bumi. Nah, bagaimana semua ini akan dibukakan, kita akan melihatnya, sambil kita berjalan memasuki tahun 2022. Nah, dalam episode selanjutnya kita akan menyinggung topik lainnya. Juga merupakan peninjauan ulang. Kita akan lanjut dengan peninjauan ulang, apa yang pernah kita katakan, dan posisi kita sekarang. Tetapi sayangnya, banyak hal yang telah kita ramalkan, dan banyak hal yang ada. Tidak bisa diterima di media tertentu. Jadi kita mesti beralih ke platform media yang lain. Untuk menyampaikan informasi ini, harap para pemirsa menyadari, episode yang selanjutnya tidak akan ada di platform ini. Jadi itulah peninjauan ulang 100 episode WhatsApp Prof. Dan kita telah mengulas sedikit episode, seperti di episode 24. Dan masih ada episode lainnya. Kita tidak akan meninjau ulang semuanya, hanya 2 episode saja. Lalu kita akan lanjut dengan topik lainnya yang sangat penting. Apa artinya semua ini? Untuk kehidupan spiritual kita mesti fokus kepada topik ini. Kiranya Allah di sorga memberi kita hikmat. Ketika kita memasuki tahun lain yang penuh gejolak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita tahu apa yang dikatakan nubuatan. Dan kita telah melihat dalam episode ini, adanya kemerosotan yang telah dipilih oleh umat manusia. Akan terus berlanjut. Ini hal penting yang Anda katakan. Saya hanya ingin menegaskan. Ketika Yesus datang dan membinasakan orang-orang jahat, itu akan merupakan pilihan mereka sendiri. Benar. Dan banyak jiwa yang berseru, berapa lama lagi, Allah yang Maha Kuasa, berapa lama lagi, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami tidaklah hidup di dunia yang penuh kenyamanan. Dan banyak sekali orang yang sedang berputus asa. Tuhan, Kau tahu berapa banyak surat yang kami telah terima. Berapa banyak orang yang mengalami rasa putus asa. Tuhan, tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin mengoleskan minyak untuk semua keperluan. Jadi kami mesti menghimbau kepada tangan yang teracung, untuk melakukan hal ini. Tuhan, jika kami bisa memberikan informasi kepada orang-orang, pilihan apa yang mereka mesti buat, agar bisa bertahan di hari besar itu. Maka ini akan menjadi langkah maju yang sangat baik. Jadi, kami berdoa,
kiranya Engkau memakai bukan hanya pelayanan ini, tetapi juga memakai semua pemirsa dan orang-orang lain yang bisa untuk memberitakan firman, sehingga orang-orang bisa dipersiapkan menyambut hari besar itu dan bertahan. Siapa yang bisa bertahan? Itu merupakan pertanyaan yang dilontarkan Alkitab. Dan itu juga merupakan pertanyaan yang mesti kami jawab. Berilah kami hikmat menghadapi akhir zaman. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Amazing Discoveries Afrika. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dengan limpahnya dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Amazing Discoveries Afrika, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.